Perkenalkan, nama saya Adrian Nopo dari kelas L1A dengan NIM 202321011. Ekologi yang saya ambil adalah banyaknya sampah di kawasan pinggiran pantai Rumah Tiga. Berikut adalah foto-foto sampah yang berada di kawasan pinggiran pantai Rumah Tiga. Beberapa faktor yang mengakibatkan pemicu penyebab utama pembuangan sampah di pantai Rumah Tiga ini terjadi. Dan tentunya pembuangan sampah sembarangan ini terbentuk dalam perilaku kita, di antara lain. Yang pertama, pada masyarakat ini, masyarakat menganggap bahwa membuang sampah sembarangan merupakan suatu hal yang wajar dan biasa saja untuk dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan Rumah Tiga ini. Norma dari lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan tempat pekerjaan, pengaruh lingkungan merupakan suatu faktor besar dalam munculnya suatu perilaku seperti contohnya pengaruh lingkungan seperti membuang sampah sembarangan akan menjadi faktor besar dalam munculnya perilaku buang sampah sembarangan. Yang berikutnya, kurangnya ketersediaan tempat sampah di lingkungan sekitar pantai Rumah Tiga. Masalah sampah di pantai Rumah Tiga ini dapat memberikan dampak seperti dampak terhadap kesehatan. Itu bisa menjadi tempat berkembang biak, dapat menyebabkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang di sekitar pantai yang akan dimakan oleh manusia. Dampak terhadap lingkungan dapat menyebabkan kematian atau kepunahan tumbuhan dan fauna dan elemen alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon. Dampak berikutnya adalah sosial ekonomi. Itu dapat menimbulkan bau tidak sedap. Yang berikutnya, pemandangan sekitar pantai terlihat buruk. Dan kemudian berikutnya juga dapat mengganggu aktivitas nelayan di sekitar pesisir pantai ketika ingin mencari ikan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekologi. Ekologi biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Dalam pandangan iman Kristen, menjaga lingkungan dan mengatasi masalah ekologi termasuk masalah sampah di pantai Rumah Tiga ini merupakan tanggung jawab manusia sebagai pelaku penciptaan Tuhan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak keindahan alam yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus memelihara dan menjaga kelestarian alam semesta sebagai amanat Tuhan. Dalam konteks Indonesia, sampah merupakan masalah kompleks yang dihadapi negara ini. Hal ini juga terjadi dalam pantai Rumah Tiga yang saya bahas ini. Dalam perspektif teologi Kristen, sampah merupakan masalah lingkungan yang diatasi dengan cara yang baik dan benar. Sebagai warga negara yang baik,
umat Kristen harus memperhatikan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk di pantai yang saya bahas ini, di pantai Rumah Tiga. Berikut adalah pandangan Alkitab tentang sampah di pantai, khususnya pantai Rumah Tiga. Pentingnya menjaga lingkungan dan merawat ciptaan Tuhan. Beberapa kajian etika Kristen menuruti perilaku membuang sampah sembarangan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika Kristen. Dalam Perjanjian Baru, meskipun tidak ada hubungan dekat tertulis antara Yesus dan lingkungan, penting untuk mencintai dan merawat lingkungan sebagai bentuk menjaga ciptaan Tuhan. Menurut agama Kristen, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan alam. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, penting untuk turut serta dalam menjaga kebersihan pantai, khususnya pantai Rumah Tiga ini, dan lingkungan sekitarnya, termasuk dalam penanganan sampah. Pandangan Alkitab juga menekankan bahwa lingkungan yang sehat akan membawa kebaikan bagi setiap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Saat ini mendorong kita untuk menghargai kebijaksanaan Kristus kosmis yang diungkapkan oleh sebagai wahyu iman manusia. Jadi Kristus adalah dasar dari segala sesuatu. Bumi dan semua ciptaan ada karena peran kreatif Kristus. Melalui peran Kristus ini, Kristus menuntun pada keselamatan manusia dan semua ciptaan. Secara tidak langsung, Kristus menambahkan manusia dan semua ciptaan dengan pekerjaan menyelamatkan manusia. Pekerjaan untuk menyelamatkan manusia telah Allah perkenalkan kepada manusia. Itu adalah bukti kasih dan balas kasihan Tuhan kepada manusia. Melalui karya penyelamatan ini, manusia harus menunjukkan kepada Tuhan. Gereja sebagai lembaga harus mampu menjelaskan Alkitab tentang tugas dan tanggung jawab manusia untuk melindungi seluruh ciptaan. Selain itu, gereja dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga dan melestarikan alam dalam krisis ekologi ini. Pada dasarnya, penjelasan terkait dengan lingkungan memang cenderung lebih mengarah pada Perjanjian Lama, seperti dikutip dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana pasal tersebut memiliki arti bahwa Allah menciptakan bumi sebagai tempat untuk kita sebagai manusia hidup dan bernafas. Namun di sini difokuskan pada pandangan dari Perjanjian Baru terkait permasalahan sampah di pesisir pantai Rumah Tiga ini. Di dalam kitab Perjanjian Baru seperti yang dikutip dari Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25, bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, dan Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Karena Allah yang memberikan kehidupan, Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Maksudnya Dia adalah pemilik sah dan Tuhan atas segala makhluk kuasa dan kekayaan dunia, atas dunia bawah yang jasmani dan rohani, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini disimpulkan dari kenyataan bahwa Dia menjadikan langit dan bumi. Jika Dia menciptakan semua tanpa ragu lagi, Dia jumlah yang mengatur semuanya. Apabila Ia memberikan keberadaan, maka tanpa diganggu-gugat Ia juga berhak memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Segala keindahan alam sejak semula Allah ciptakan sebagai gambaran kasih-Nya kepada kita. Itu juga merupakan hadiah yang luar biasa dan sangat indah yang diberikan kepada kita. Seharusnya Tuhan bisa bersukacita melihat semua ciptaannya hidup dengan harmonis, damai, dan penuh kasih. Gambaran yang sebaiknya tentu membuat sangat kecewa. Dia menciptakan yang indah tetapi sebagai manusia, bukannya menjaga ciptaannya,
namun sebaliknya kita malah merusak ciptaannya. Lalu ketika bencana datang silih berganti, kita malah berani menyalahkan Tuhan. Mazmur sudah mengingatkan agar kita mau mulai berpikir untuk membuat Tuhan bisa bersuka cita atas ciptaannya. Itu bisa dilakukan dengan kita menjaga kelestarian lingkungan, mengambil bagian dalam gerakan-gerakan penghijauan, dan tidak ikut-ikutan dalam mencemarkan lingkungan dengan perilaku-perilaku kita yang buruk. Dan tentunya pemerintah pun harus lebih serius dalam menangani permasalahan sampah di Pantai Mati ini. Tegas kepada masyarakat agar sampah yang ada dapat segera diselesaikan dan dibuang pada tempat yang disediakan, serta masyarakat bersedia diatur dalam proses pengelolaan pembuangan sampah, serta menerima kecaman dan sanksi dari pemerintah jika pelanggaran tersebut dilakukan lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia harus merealisasikan tujuannya pada alam semesta. Manusia juga harus memelihara alam, harus melindungi alam dari orang-orang yang tidak tahu bersyukur atas apa yang alam dan Tuhan Yesus berikan. Dalam hal tersebut, maka tindakan yang perlu dilakukan manusia pada konteks sekarang ini, yakni melakukan revitalisasi atas penghijauan kembali pada bibir pantai, penanaman hutan bakau atau mangrove, tidak membuang sampah sembarangan ke laut. Hal ini senada dengan yang dikutip pada Amsal 3 ayat 19 ayat 22, di mana Allah menyatakan bahwa kehidupan alam ini dipercayakan untuk manusia dengan kebijaksanaannya untuk memelihara alam tersebut.